Kan perut rakyat, duit ini haram hukumnya buat proyek kosmetik atau bancakan birokrat. Prabowo tegas memerintahkan kalau target nomor 1 yang harus diguyur dana segar ini adalah guru honorer dan para pensiunan. Ya, mereka-mereka ini yang selama puluhan tahun cuma kenyang dikasih makan janji surga sama rezim-rezim sebelumnya. Sementara dompetnya makin kempes digencet inflasi. Nah, lu pasti penasaran kan? Kok bisa duit yang udah membeku kayak es di kutub utara, di dalam brankas super ketat di Swiss sana, tiba-tiba bisa jebol? Disinilah kita harus angkat topi tinggi-tinggi buat sang maestro keuangan kita, Menko Purbaya. Ini orang otaknya encer banget, jeniusnya nggak kaleng-kaleng. Selama ini para kolektor aset siluman alias para tikus berdasi itu ngerasa aman banget. Mereka pikir kalau duit hasil nilep pajak rakyat udah masuk ke rekening rahasia di Swiss atau Singapura, hukum Indonesia nggak bakal bisa nyentuh. Mereka ketawa-tawa di atas penderitaan kita sambil minum kopi mahal di jet pribadi. Tapi mereka lupa kalau Purbaya bukan menteri keuangan yang cuma jago bikin laporan administrasi doang. Tim khusus yang dibentuk Purbaya ini bekerja senyap tapi mematikan, kayak ninja finansial. Mereka ngebedah labirin sistem perbankan luar negeri yang terkenal super tertutup itu. Mereka lacak rekam jejak digital, mutasi rekening hantu, sampai perusahaan cangkang yang sengaja dibikin berlapis-lapis buat nyembunyiin itu duit. Purbaya pakai jurus pamungkas, taktik hukum internasional yang bikin bank-bank Swiss nggak berkutik dan terpaksa angkat tangan. Mau ngeles pakai regulasi kerahasiaan bank, nggak mempan bos. Begitu bukti kejahatan finansialnya dibuka sama Purbaya, sistem perbankan mereka langsung jebol. Tembok pertahanan para mafia berdasi itu runtuh seketika. Duit rampokan itu dipaksa pulang kampung ke Indonesia. Sekarang mari kita ngomong jujur, pakai hati dan logika yang sehat. Selama ini kita disuguhi pemandangan yang bikin dada sesak sekaligus ngenes. Lu lihat itu guru honorer kita. Mereka itu pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi nasibnya lebih tragis dari pemeran utama film drama. Tiap hari mencerdaskan anak bangsa, ngajar dari pagi sampai sore. Tapi pas akhir bulan gajinya cuma cukup buat beli bensin motor sama bayar kuota internet. Miris banget kan? Demi bisa bertahan hidup, demi anak istri bisa makan, banyak dari mereka yang terpaksa nyambi jadi driver ojek online setelah bel pulang sekolah berbunyi. Ada juga yang malamnya mesti jualan gorengan di pinggir jalan, masih pakai sisa-sisa tenaga yang habis dikuras di kelas. Logikanya di mana, bos? Orang yang megang masa depan bangsa ini malah diperlakukan kayak beban anggaran. Belum lagi nasib para pensiunan kita. Mereka yang udah puluhan tahun mengabdi buat negara, begitu tua malah ditelantarkan. Uang pensiun yang diterima tiap bulan cuma numpang lewat doang. Boro-boro buat jalan-jalan nikmatin hari tua, buat beli obat degeneratif sama bayar kontrakan rumah aja udah megap-megap. Banyak pensiunan yang di masa tuanya masih harus mikir keras gimana caranya besok nggak diusir sama pemilik kontrakan. Sementara di sisi lain, para koruptor sialan itu hidup mewah 7 turunan dari hasil nilep uang negara. Adil? Jelas kagak. Makanya tindakan tegas Prabowo kali ini bener-bener kayak oase di tengah padang pasir. Hebatnya lagi, skenario yang dimainkan duet maut Prabowo dan Purbaya ini bener-bener cerdas dan taktis. Biasanya, kalau pemerintah mau nentuin kebijakan naikin gaji atau kasih subsidi, alasan klasiknya pasti selalu sama. Maaf, anggaran kita terbatas, APBN nggak kuat. Ujung-ujungnya rakyat lagi yang disuruh maklum dan gigit jari. Tapi kali ini lu nggak bakal denger alasan basi kayak gitu lagi. Kenapa? Karena dana 700 triliun hasil sitaan dari Swiss ini adalah solusi instan yang super mutakhir. Duit ini murni hasil rampasan dari para penjahat. Artinya ini dana segar di luar pos APBN reguler. Jadi pemerintah bisa langsung eksekusi kenaikan gaji guru honorer dan peningkatan kesejahteraan pensiunan secara radikal tanpa perlu pusing mikirin defisit anggaran, tanpa perlu utang luar negeri baru, dan tanpa perlu naikin pajak yang mencekik leher rakyat kecil. Ini namanya skakmat buat para pengkritik yang hobi nyinyir. Duit dari garong dikembaliin penuh buat perut rakyat yang digarong. Ini baru namanya keadilan yang hakiki, bukan cuma jargon kosmetik di baliho pinggir jalan. Langkah berani Prabowo ini sekaligus ngasih pesan psikologis yang sangat telak dan mematikan buat seluruh sisa-sisa mafia berdasi yang masih berkeliaran di luar sana. Ini adalah sinyal bahwa era kompromi udah mati dan dikubur dalam-dalam. Kalau brankas Swiss yang dikenal sebagai benteng paling aman di dunia aja bisa dibongkar dan dikuras balik sama Purbaya atas perintah Prabowo, terus kalian para koruptor lokal mau ngumpet di mana lagi? Mau lari ke ujung dunia pun, aset haram lu bakal dikejar sampai ketemu. Prabowo menunjukkan watak kepemimpinan yang tegas, nggak mencela-mencele, dan langsung menusuk ke akar masalah. Rakyat udah capek sama retorika politik yang mendayu-dayu tapi miskin aksi nyata. Sekarang rakyat mau bukti, dan hari ini bukti itu sah dibayar tunai. Dana sitaan itu kini siap diubah jadi beras, jadi pakaian layak, jadi biaya sekolah anak-anak guru honorer, dan jadi jaminan hari tua yang tenang bagi para pensiunan kita yang mulia.
Yuk, kita kawal terus momentum gila